Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Di dalam klan Tuan, formasi penjaga rusak, dan seorang patriark secara langsung dibombardir dan dibunuh oleh Ke Yuheng, dan manusia buaya tiba-tiba menjadi berani setelah menyingkirkan harta transmisi. Semuanya, mari bergandengan tangan dan temukan kesempatan untuk berurusan dengan Ke Yuheng. Penangkap bintang mengatakan bahwa dia akan datang untuk mendukung, jadi dia tidak akan mengingkari janjinya. Buaya tidak bodoh, meskipun dia tahu bahwa dia hanyalah dinding rerumputan, bukan masalah besar di surga yang luas. Tapi jangan lupa, langit melakukan segalanya untuk wajah mereka. Misalnya, pengadilan secara resmi telah bersaing dengan klan Kaisar Ke hari ini, dan mereka telah berlindung di pengadilan surgawi. Tetapi jika pengadilan surga berani mengabaikan mereka dan memperlakukan mereka sebagai umpan meriam, setelah itu, ketika pengadilan surgawi merekrut ras lain, tidakkah lawan akan menanggapi? Terlebih lagi, manusia buaya tidak punya pilihan sekarang, karena Ke Yuheng sudah terbunuh. Bergabunglah untuk menyerangnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, manusia buaya, Ke Yuan, Yuan Li dan sesepuh lainnya semuanya menembak bersama. Meski mereka klan kecil, mereka tidak dikacaukan sebagai sesepuh. Namun, Ke Yuheng adalah eksistensi generasi terakhir kompetisi kaisar. Dan dibandingkan dengan manusia buaya, kekuatan pribadinya seperti celah yang sangat besar. 36 tangan kaisar pecah, dan buaya memuntahkan darah lagi dan lagi, mengalahkannya lagi dan lagi. Pada saat ini, cahaya pedang yang mengejutkan pecah dalam formasi pertempuran bersamaan dengan cahaya pedang. Ada teriakan dingin. 12 ras. Tentara suku Kaisar Ke saya ada di sini, dan tidak akan kembali. Tanda seru. Tanda seru. Krokodile tiba-tiba mengangkat matanya, dan melihat sosok ramping muncul dari formasi pertempuran. Itu adalah Qin Yichen. Angin. Aku tahu kamu. Apa yang kamu tanyakan Jenderal Tiangwan, kan? Ambillah bulu ayam sebagai panah. Krokodile tidak puas, dan Ke Yuheng sendiri bisa menerima pemukulan menurut mereka. Tetapi kapan seorang pemuda berani menyanyikan pertunjukan besar di depannya? Tanda seru. Bunuh dia. Bahkan jika kita adalah klan kecil, ini tidak seperti kita belum melihat adegan besar. Dasar pisau pencuri. Jika kaisar tidak memberimu senjata kekaisaran, giliranmu untuk menjadi agung. Para patriark marah. Apa yang terjadi pada klan kecil? Ini hanya asal mereka. Tetapi tidak berarti bahwa seorang junior yang baru berada di dunia selama sekitar 20 tahun dapat menungganginya dan melakukan yang terbaik. Junior bukanlah kuncinya. Dan tidak masalah jika Anda memiliki kualifikasi rendah. Tetapi masalahnya, Anda adalah sampah yang bahkan bukan ranah Dao. Di istana Kaisar Ke menghargai Anda. Tetapi dalam perjuangan kaisar, kami tidak terbiasa dengan Anda. Meskipun ke-12 patriark berasal dari klan kecil, mereka masih memiliki basis kultivasi Dao Huajing. Dan bagaimanapun, mereka adalah patriark, 12 master Dao Huajing, dan mereka cukup untuk mencegah. Dan seperti yang dikatakan Ke Yuheng, klan 12 adalah klan kecil, tetapi mereka berani menyerang Wen Tianpas dengan bergandengan tangan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak kacau balau. Buaya itu tiba-tiba bergerak, dan cahaya tajam dari pupil buaya besar itu terungkap. Ia juga telah mendengar bahwa, berdasarkan betapa menyebalkannya pisau pencuri ini di mata yang mulia kaisar, pisau tingkat pertama ini cukup berharga. Namun, di saat berikutnya, buaya tirani panik, karena cahaya pedang yang mengerikan yang dipancarkan oleh sosok ramping jauh melebihi harapannya. Dan bukan hanya Qin Yichen yang menembak, melihat 5 bendera pertempuran yang melambang di belakangnya, krokodile tercengang dan wajahnya penuh ketakutan. Ini, bendera 5 kaisar dari ras manusia. Meskipun bendera 5 kaisar bukanlah yang ada di tangan 5 kaisar dari ras manusia, itu juga kuat, ditambah 20.000 penjaga untuk menghidupkan kekuatan ilahi dan mengumpulkan kekuatan formasi. Kekuatan pisau ini membuat buaya sangat ketakutan, dan memotongnya dengan satu pisau, langsung menyebabkan jantungnya meledak, muntah darah, dan terbang terbalik. Sebelum dia berdiri, krokodile merasakan dingin di lehernya, dan melihat bahwa pedang Qin Yichen sudah ada di tenggorokannya. Dan dia bisa mengambil nyawanya dengan sedikit usaha. Krokodile bahkan secara samar-samar merasa bahwa luka barusan bukanlah kekuatan penuh Feng Tianxing, tapi jelas dimaksudkan untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan kemampuan ini, berani menyelinap menyerang Wen Tiangwan. Qin Yichen merendahkan, dengan pisau bertumpu di leher manusia buaya, kakinya di jantung, dan sedikit putaran, menyebabkan hati manusia buaya bergetar, hampir hancur. Penggunaan pedang ini oleh Qin Yichen untuk mengumpulkan kekuatannya secara alami memiliki alasannya sendiri. Dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong pada saat pertempuran. Feng Mou menghancurkan 12 pasukan suku Anda hari ini. Anda bisa menerimanya. Sudut mulut krokodile bergerak-gerak. Meskipun dia tidak berbicara, dia sudah mengutuk dengan sangat. Jika dia tidak berpikir Qin Yichen adalah dewa bawaan, seharusnya tidak ada leluhur.
Jika tidak bahkan leluhur generasi ke-18 Qin Yichen harus menyambutnya. Pakaian. Ambil kentut. Yang paling kuat adalah Ke Yuheng. Bandit sengit setengah juta kota Feng Shui ini dan elit dari klan Kaisar Ke. Jenis kostum apa yang Anda pura-pura? Adapun pisau untuk menebas diri sendiri, itu tidak lebih dari mengandalkan restu dari 20.000 pasukan. Melihat krokodile cukup diam, Qin Yichen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Sepertinya semua ini adalah harapannya. Dan mencibir. Beri Anda dua jalan, jatuh atau mati. Bukan hanya kamu yang mati. Kamu semua pasukan koalisi 12 negara harus mati. Buaya mengguncang tubuhnya dan menolak menerimanya. Tetapi dia tidak menyangka pencuri itu bertindak begitu ganas. Krokodile cukup panik. Karena mata dingin Qin Yichen memberitahunya bahwa membunuh jutaan dari 12 klannya bukanlah lelucon. Dengan kekuatan jutaan elit klan Dike, mereka juga memiliki modal ini. Belum lagi jutaan elit ini, hanya usaha sesaat. Para patriark lainnya telah dijatuhkan oleh Ke Yuheng. Masing-masing muntah darah dan terluka parah. Meski terasa lebih enak daripada buaya, para sesepuh lainnya tidak berani berdiri lagi. Tidak apa-apa terluka parah di tanah. Tapi siapapun yang berani berdiri lagi, Ke Yuheng akan memukulinya. Manusia buaya juga tahu bahwa jutaan pasukan ini menjadi dasar bagi kedua-belas suku mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam kontroversi kekaisaran. Bukan hanya pertempuran kekaisaran, mereka memiliki jutaan kekuatan ini. Mereka masih bisa disebut klan kecil. Jika kekuatan bertarung di klan terbunuh, itu akan menjadi istana Yan Huang berikutnya. Tetapi manusia buaya tidak bodoh. Mengetahui bahwa Qin Yichen tidak berani mendorong mereka dengan tergesa-gesa. Jika tidak, nasib mereka adalah takdir. Tetapi jika Anda menggigit elit klan Kaisar Ke, tidak ada yang boleh memilikinya. Memikirkan hal ini, krokodile berulang kali mencibir, ingin menggunakannya untuk memamerkan prestise mereka. Tetapi tidak berani melangkah terlalu jauh. Berhati-hati di mana-mana. Mengapa bertanya pada Jenderal Tiangwan? Itu tidak lebih dari dukungan Kaisar. Tapi segera, manusia buaya bahkan tidak mencibir. Sepertinya dia terlalu lelah. Dan Feng Jiuman keluar dengan pisau gunung. Itu ditebas dengan pisau, menggunakan wajah pisau sebagai palu. Langsung menamparkan kepala krokodile Tyrant, dan tanda darah muncul. Berhenti bicara omong kosong. Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin mati atau ingin hidup? Buaya itu penuh amarah. Dan junior berbulu ini benar-benar menampilkan rubah dan harimau dengan jelas. Jika tidak ada dua tetua di kota Feng Shui, dan Ke Yuheng, Anda tahu, saya tidak akan membunuh Anda. Tapi merasakan niat membunuh dingin yang terus-menerus dipaksa ke tenggorokannya, manusia buaya juga tahu bahwa dia tidak akan bisa menunggu Star Picker King untuk mendukungnya. Karena siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Kaisar Ke akan datang untuk melampiaskan amarah mereka sebelum Wen Tiangwan memiliki pijakan yang kokoh, dan moral serta semangat militer mereka belum pulih.